Oke, mail. Bang, saya mau tanya, ini kira-kira tahap 2 kapan cairnya ya? Statusnya masih calon terus. Oke guys, di video kali ini saya ingin menjawab ya dari pertanyaan kalian yang menanyakan seputar BSU 2022. Banyak banget dari kalian yang menanyakan status tahapan ya, baik itu di situs BPJS Ketenagakerjaan maupun di situs Kemnaker itu sendiri. Oke guys, sebelumnya saya mau mengabarkan bahwa untuk batch kedua itu sudah diserah terimakan data dari BPJS ke Kemnaker pada hari Jumat kemarin sebanyak 2 jutaan lah ya pekerja. Nah, di tahap pertama kemarin masih ada yang gagal transfer sebanyak 249 ribuan dengan alasan nomor rekening. Nah, jadi Ibu Ida Fauziah saat itu ya mengatakan bahwa yang gagal transfer ini akan dibuatkan bank rekening Himbara ataupun disalurkan melalui Pos Indonesia. Jadi update terus guys, apa tahu ada pemberitahuan lebih lanjut. Oke guys, ini untuk penanya pertama ya dari Arizal MM. Bang, kok di akun Kemnaker saya beda ya, nggak ada keterangan BSU. Jadi bingung mau ceknya di mana. Kalau cek di BSU Ketenagakerjaan statusnya validasi. Oke guys, jadi kalau masih status validasi artinya data kalian, data peserta masih diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan ini masih di ranahnya BPJS Ketenagakerjaan, belum diserah terimakan ke Kemnaker. Jadi kalau di situs Kemnakernya masih tidak ada notif apa-apa, menurut saya ini masih belum diserah terimakan, yang masih diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Saran saya tetap pantau terus situs BPJS Ketenagakerjaan. Apabila sudah lolos validasi, idealnya di situs Kemnaker nanti akan ada notif terdaftar ataupun belum terdaftar. Oke guys, terus penanya yang berikutnya dari Ramaninda. Pak, saya mau tanya, punya saya validasi terus sudah 3 hari, sedangkan punya adik saya kemarin saya cek tidak sesuai kriteria, besoknya saya cek sudah jadi calon di Kemnaker. Oke guys, jadi untuk sistem BPJS dan situs Kemnaker menurut saya ya, ini sistemnya belum stabil ya. Memang masih banyak yang belum update. Kenapa? Karena saya pernah mencoba, rekan kerja saya itu menginformasikan bahwasannya dia statusnya itu justru tidak masuk kriteria. Saya bingung. Padahal saya tahu gajinya, saya tahu keaktifannya, dan dia masuk kriteria. Akhirnya saya coba isi sendiri dengan menggunakan data dari rekan kerja saya tersebut, dan alhasil statusnya jadi validasi. Ini kan menandakan bahwa sistemnya itu belum stabil, masih ada perubahan ataupun masih ada pengembangan entah apa itu kan. Nah, jadi ini menurut saya masih belum stabil ya sistemnya ya. Maklumlah karena dikejar-kejar oleh penyaluran BSU itu sendiri, karena tahun-tahun sebelumnya itu sejak Permenaker terbit itu batch pertama dicairkan 14 hari menjelang Permenaker terbit. Nah, tapi sekarang Permenaker baru terbit sudah diuber-uber untuk penyaluran, jadi masih banyak ketidaksiapan ya, baik dari sisi sistem, dari sisi data masih banyak yang belum siap. Oke, terusnya penanya berikutnya dari Desi Wulan. Kalau keterangannya update data selesai itu gimana Kak? Kalau update data di bsu.bpjs Ketenagakerjaan sudah selesai. Update data biasanya Bang Himbara ya. Saran saya selalu cek aja, cek rekeningnya di Jimo apakah sudah update, ataupun bisa dicek melalui HRD di SIPP online apakah nomor rekeningnya sudah update yang Desi Wulan update melalui BSU tadi. Oke, untuk penanya berikutnya Prias Bowosolik. Assalamualaikum Pak, saya mau tanya, tahun ini saya tidak masuk kriteria penerima BSU, padahal tahun lalu saya dapat 1 juta. Saya masih aktif bekerja di perusahaan yang sama dan BPJS saya aktif, gaji UMR aktif. Mohon penjelasannya Pak. Oke Pak Prias Bowo, ini mungkin sistemnya belum stabil ya. Saran saya coba cek secara berkala. Ini kejadiannya sama seperti rekan kerja saya yang saya ceritakan di awal, yang awalnya tidak masuk kriteria dan dicoba lagi secara berkala, akhirnya statusnya masih validasi. Jadi saran saya coba cek secara berkala di situs bsu.bpjs Ketenagakerjaannya ya. Oke, selanjutnya Selamat Rianto. Kalau datanya masih verifikasi Permenaker, gimana bos, bisa dapat nggak? Kalau bicara dapat atau enggaknya, selama data masih verifikasi, menurut saya masih 50-50.
karena masih ada kemungkinan data tersebut tidak masuk tidak lolos verifikasi dan validasi dari Kemnaker, kecuali statusnya sudah ditetapkan ya. Tapi jangan berkecil hati, tetap pantau terus statusnya Pak Slamet Rianto, karena ini bisa saja apabila memang lolos verifikasi nanti statusnya akan berubah menjadi ditetapkan. Oke, selanjutnya dari Noneng ya, kalau udah dicairin BPJS bisa cair nggak? Menurut saya ini tidak ada hubungannya dengan BSU. Apabila dia sudah mencairkan JHT, BSU juga pasti tentunya akan dapat ya, tergantung dari keaktifan BPJS tersebut, karena kriteria untuk BSU itu kan keaktifannya sampai dengan Juli. Tapi kalau dicairkan BPJS-nya ini nggak ada hubungannya apa-apa. Beda, BSU kan keperluannya kan untuk bantuan dari Kemnaker, sedangkan JHT kan itu hak kita. Setelah kita resign kita bisa mencairkan. Jadi nggak ada hubungannya dan BSU bisa tetap akan dicairkan, Noneng. Oke, mail. Bang, saya mau tanya, ini kira-kira tahap 2 kapan cairnya ya? Statusnya masih calon terus. Oke guys, jadi estimasi ataupun prediksi saya sejak data diterima dari BPJS ke Kemnaker, yaitu kemarin tanggal 16 September 2022, idealnya itu proses 4 hari untuk validasi dan verifikasi ya. Nah, jadi kalau 4 hari, kalau dihitung dari hari Senin 19, 20, 21, 22, kemungkinan prediksi saya itu tanggal 22 sudah mulai disalurkan guys. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Oke, Siti Nur Asia, kalau udah lolos calon penerima apakah bakal cair? Kalau lolos sebagai calon penerima dan statusnya sudah ditetapkan, saya rasa itu sudah pasti akan dicairkan, tinggal nunggu status tersalurkan. Horas Butar-Butar, Bang maaf belum paham caranya biar tahu T atau Y, tolong linknya, terima kasih. Oke guys, ini buat PIC HRD bisa mengecek apakah data peserta karyawan sudah diserah terimakan ke Kemnaker atau belum, bisa dilihat di SIPP online pada fitur menu pengkinian data BSU. Di situ nanti akan ada download template berbentuk Excel. Di situ akan ada inisial Y dan T per peserta. Nah, kalau inisial Y sudah diserah terimakan ke Kemnaker, kalau T belum diserah terimakan ke Kemnaker karena masih memerlukan verifikasi dan validasi lebih lanjut. Untuk linknya ini ada di SIPP online ya, di website, tapi ini yang bisa akses hanya HRD Pak Horas, jadi peserta karyawan tidak bisa akses. Gunung Forful Ajis, Bang punya saya kok email tidak sama ya Mbak, padahal sama. Nah, ini penyakitnya, kalau kalian ingin saat login BSU dan BPJS Ketenagakerjaan email tidak sama padahal menurut kalian sama, ini masih ada spasi berlebih. Jadi pastikan pada saat ngetik email terakhir com itu spasinya diperhatikan. Kadang-kadang spasinya berlebih, saat kalian enter, saat kalian lanjutkan itu ada keterangan email tidak sama ya. Nah, jadi solusinya perhatikan ada spasi lebih. Mayor Ahmed, kemarin tanggal 14 aku cek Anda termasuk calon penerima BSU, terus ada bacaan update rekening, aku update tapi aku cek hari ini kok data sedang dalam validasi ya, kenapa Bang? Oke, setiap peserta yang update nomor rekening di BSU dan BPJS Ketenagakerjaan pasti statusnya validasi ya, karena BPJS dengan adanya data baru tersebut, data update dari peserta memerlukan validasi lagi, verifikasi lagi apakah sesuai dengan data yang diperbankan, baik itu nama, baik itu nomor NIK. Jadi diverifikasi dan divalidasi lagi. Jadi saran saya pantau terus ya Mayor Ahmed, jangan pantau terus situs BPJS TK-nya untuk status selanjutnya. Dwi Marianto, Bang aku kena PHK tanggal 8 Agustus, bisa dapat BSU enggak? Kemarin tak cek datanya masih validasi. Tergantung ya, PHK 8 Agustus, tapi kalau status keaktifan BPJS yang terakhir itu periode bulan Juli ataupun iuran periode bulan Juli masih dibayarkan perusahaan ke BPJS, masih masuk kriteria dan untuk status validasinya saran saya ditunggu aja. Dwi Marianto. Edi Septa, kalau udah ditetapkan sebagai calon penerima udah pasti dapat nggak Min? Kalau ditetapkan calon penerima yang tadi saya bilang itu masih 50-50 ya Edi Septa, jadi pantau terus status situs di di Kemnakernya. Tati Nurliani, untuk mengetahui nama-nama yang sudah ditetapkan sebagai penerima BSU bagaimana? Terus terang saya sebagai HRD malah nama saya yang masih validasi padahal sudah input di SPP semuanya valid. Nama-nama yang sudah ditetapkan untuk di SIPP tidak ada, tapi untuk nama-nama yang sudah diserahkan datanya ke Kemnaker itu bisa dicek melalui SIPP. Dan untuk mengetahui juga nama peserta sudah ditetapkan itu bisa dicek di situs Kemnaker. Statusnya apakah ditetapkan, karena ada 3 status ya, terdaftar, ditetapkan, tersalurkan, bisa dicek di situ. Satria Pratama, cara update datanya gimana kalau gitu? Lewat pengkinian data bukan? Pengkinian data di mana nih, di Jimo atau di mana nih? Kalau di Jimo saya tidak menyarankan update data di Jimo. Kalau mau update data melalui HRD guys.
Cimnomo aksesoris kak. Kalau tanda T berarti kan belum sampai ke Kemnaker. Ntar pasti disampaikan infonya ke Kemnaker kan ya kak. Terus bakal update lagi nggak ya? Ntar bisa berubah sendiri ya. Jadi ya gitu, betul. Jadi kalau sudah diserah terimakan ke Kemnaker pasti otomatis akan berubah status yang tadinya T menjadi Y. Oke guys, jadi demikian jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Itu pertanyaan saya sampling, saya random karena banyaknya pertanyaan. Jadi yang mewakili saja, semoga jawaban saya bisa mewakili dari pertanyaan kalian yang mempunyai pertanyaan yang sama. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.